Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Rustianto dari semester 6 Prodi Agribisnis Hortikultura 1. Berikut saya akan mempresentasikan potensi ekspor kopi di Kabupaten Temanggung. Indonesia mempunyai banyak komoditas yang mampu dihasilkan dan dapat berpotensi ekspor. Salah satu yang diharapkan dapat meningkatkan nilai ekspor yaitu komoditas kopi. Indonesia merupakan negara yang menempati posisi keempat pengekspor kopi terbesar di dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia di posisi sebelumnya. Oleh karena itu, komoditas kopi dinilai layak dan mampu dalam menyumbang pendapatan negara. Salah satu produsen kopi di Indonesia yaitu Jawa Tengah, tepatnya yaitu Kabupaten Temanggung. Temanggung merupakan produsen kopi robusta tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menjadikan Kabupaten Temanggung salah satu sentra kopi robusta di Indonesia. Tanaman kopi robusta dapat ditemui di seluruh wilayah di Kabupaten Temanggung. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Temanggung cocok untuk budidaya tanaman kopi robusta. Produksi yang tinggi tentu perlu diimbangi dengan upaya pemasaran produk yang baik. Kemudian potensi sumber daya agribisnis kopi robusta di Kabupaten Temanggung. Kopi robusta juga merupakan salah satu komoditi perkebunan unggulan di wilayah Kabupaten Temanggung. Kopi robusta banyak dihasilkan di Kecamatan Gemawang. Nilai produksi kopi robusta di kecamatan ini pada tahun 2008 saja mencapai sekitar 23 M. Selain itu, besarnya nilai LQ kopi robusta ini menunjukkan bahwa kopi robusta di kecamatan ini banyak yang diekspor. Jumlah ekspor yang besar tentunya mendatangkan pendapatan yang sangat menguntungkan bagi pembangunan wilayah di Kecamatan Gemawang ini. Kemudian yaitu gerakan 3 kali ekspor. Dari pemerintah Kabupaten Temanggung bekerja sama dengan Free Trade Agreement atau FTA Center Semarang dan BNI akan menggarap potensi kopi daerah agar berkualitas ekspor dengan memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM. Bupati Temanggung Al-Hadik menyatakan kualitas kopi Temanggung sudah terkenal sehingga harus digarap serius agar bisa diekspor ke luar negeri dan dengan tetap menggunakan nama kopi Temanggung bukan daerah lainnya. Selanjutnya yaitu profil produk. Kopi Temanggung memiliki keunikan yang berbeda dengan yang lainnya. Di antaranya adalah aroma asam layaknya Arabica dan juga sensasi pedas serta rasa coklat. Beragam rasa ini dan aroma inilah yang membuat kopi robusta khas Temanggung banyak diminati oleh pasar dunia. Kopi ini juga dilindungi dengan sertifikat indikasi geografis atau EG. Sedangkan daerah di Kabupaten Temanggung yang menghasilkan jenis kopi robusta terbaik ada di 11 kecamatan, termasuk antaranya adalah Kecamatan Gemawang dan Kandangan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan EG sejak tahun 2016. Kemudian SOP kopi di Kabupaten Temanggung yaitu sudah menerapkan Good Agriculture Practice atau GAP, yaitu pertanian yang baik dengan menerapkan urutan langkah-langkah baku dalam budidaya tanaman, serta menerapkan Good Handling Practice atau GHP, yaitu penanganan pasca panen yang baik yang dapat mengurangi resiko kontaminasi terhadap produk segar selama penanganan, pengemasan, penyimpanan, dan transportasi, serta tidak lupa dengan penerapan GMP atau Good Manufacturing Practice, yaitu pedoman yang menyediakan sistem proses, prosedur, dan dokumentasi untuk memastikan suatu produk memiliki identitas, kekuatan, komposisi, kualitas, dan kemurnian yang muncul pada labelnya. Selanjutnya yaitu sertifikasi. Kopi Temanggung baru mendapat sertifikasi indikasi geografis di lokal Indonesia dari Kementerian Hukum dan HAM. Saat ini sedang diupayakan agar mendapat sertifikasi indikasi geografis di tingkat internasional lewat asosiasi internasional. Kemudian strategi pemasaran internasional untuk kopi ini sendiri yaitu yang pertama ekuitas merek.
yaitu dengan ketahanan pangan, harga lebih tinggi, biaya pemasaran lebih kecil, posisi yang kuat dan di hadapan distributor maupun pengecer, kredibilitas tinggi, mudah melakukan perluasan merek. Selanjutnya yaitu Blue Ocean Strategi, yaitu kopi Temanggung dapat bersaing pada ruang pasar yang baru. Selanjutnya membuat sistem kompetisi menjadi tidak relevan, menangkap dan menciptakan permintaan baru, mendobrak pertukaran value cost, dan memadukan diferensiasi dan biaya rendah. Strategi selanjutnya yaitu experiential marketing, yaitu dengan meningkatkan kualitas kopi Temanggung dengan pelayanan yang ramah, memberikan kesan baik untuk konsumen. Berikutnya yaitu kualitas jasa atau service quality, yaitu dengan memaksimalkan elemen-elemen sebagai berikut. Yang pertama yaitu fisik, kedua keandalan, ketiga keyakinan dan keamanan, keempat cepat tanggap, dan terakhir yaitu pendekatan personal. Kemudian strategi pemasaran lainnya yaitu manajemen hubungan konsumen atau Consumer Relationship Management atau CRM, yaitu dengan memperkuat dan menjalin hubungan yang baik dengan konsumen atau perusahaan lain yang bekerja sama dengan unit usaha. Selanjutnya yaitu network marketing, yaitu masing-masing pengusaha tidak hanya bertanggung jawab untuk menjual produk, tetapi juga untuk membangun jaringan di bawahnya yang nantinya akan memberikan keuntungan dalam hal finansial. Berikutnya yaitu saluran ekspor dari kopi Temanggung ini. Yang pertama yaitu dari petani, kemudian pedagang pengepul, dan selanjutnya yaitu eksportir produk segar. Prosedur kepabean dari kopi Temanggung ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah barang yang akan diekspor wajib diberitahukan terlebih dahulu ke kantor pabean dengan mengisi dokumen pemberitahuan ekspor barang atau PEB. Yang kedua yaitu pendaftaran PEB disertai dengan nomor induk perusahaan atau NIPER dan dilengkapi dokumen perlengkapan. PEB disampaikan paling cepat 7 hari sebelum tanggal perkiraan ekspor dan paling lambat sebelum barang ekspor masuk ke kawasan pabean. Dokumen perlengkapan pabean yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu invoice atau dan packing list, kemudian bukti bayar PNBP dan bukti bayar biaya keluar. Selanjutnya itu dokumen instansi terkait, dan pada kantor pabean yang sudah menerapkan sistem PDE atau pertukaran data elektronik ke pabean, eksportir PPJK wajib menyampaikan PEB dengan menggunakan sistem PDE ke pabean. Kemudian yang ketiga yaitu pelunasan pajak ekspor jika barang ekspor tersebut dikenai pajak ekspor. Dan yang keempat yaitu penyampaian PEB ini dapat dilakukan oleh eksportir atau dikuasakan kepada PPJK. Yang kelima yaitu pemeriksaan fisik barang ekspor dan penelitian dokumen. Yang keenam persetujuan dan pembuatan barang ekspor ke sarana pengangkut. Kemudian yaitu alur ekspor kopi Temanggung. Yang pertama yaitu bagian pemasaran, yaitu melakukan pemasaran promosi, penawaran paket pembelian produk ke berbagai calon importir di negara tujuan ekspor. Yang kedua yaitu bagian trading, yaitu membuat order pembelian atau PO dengan mengirimkan kepada pembeli serta mengadakan negosiasi dengan pembeli untuk mendapatkan kesepakatan. Berdasarkan PO ini, bagian trading membuat surat order rangkap 4 dan mengajukan PR dan mengirimkan PR1 ke bagian pembelian, PO1 ke bagian akuntansi. Yang ketiga yaitu bagian pembelian, yaitu menerima PR1 dari bagian trading dan dijadikan dasar untuk pembuatan PO rangkap 4. PO1 dikirim ke supplier dan PO2 dikirim ke bagian penerimaan serta PO4 dikirim ke bagian akuntansi. Yang keempat yaitu supplier. Supplier menerima PO1 dari bagian pembelian dan diadakan kesepakatan atau persetujuan berdasarkan kesepakatan dari PO1, supplier menyediakan produk. Yang kelima, bagian penerimaan menerima PO2 dari bagian pembelian dan dijadikan dasar pertimbangan
atau mengadakan pencocokan terhadap kopi yang diterima dari supplier, lalu membuat surat penerimaan barang yang kemudian dikirim ke bagian akuntansi. Yang keenam yaitu bagian analis. Bagian analisis menganalisis kopi yang diterima dari bagian penerimaan, dan dari analisis tersebut didapatkan hasil dasar dan rendemen dari kopi tersebut, dan dibuat surat keterangan SKB atas kopi rangkap 3. SKB ini dikirim ke pemimpin atau SKB 1, SKB 2 ke kasir. Setelah menganalisis, lalu bagian analisis mengirimkan kopi ke bagian pengolahan dan packing. Yang ketujuh yaitu pimpinan. Berdasarkan surat keterangan barang yang diterima dari bagian analisis atas kopi, pimpinan memutuskan harga yang tepat berdasarkan kualitas dan keterangan atas kopi yang ada. Yang kedelapan yaitu bagian akuntansi, menerima SO dan PO dari bagian trading, SPB bagian pemasaran, dan SKHP yang dijadikan dasar dalam membuat bahan baku memorial atau BM. Yang kesembilan bagian pengolahan dan packing, menerima kopi dari bagian analisis yang kemudian diolah dan dikemas untuk menghasilkan kopi kemasan, serta membuat surat keterangan hasil produksi atau SKHP rangkap 4. Yang ke-10 yaitu kasir, membuat kwitansi rangkap 3 berdasarkan SKB dari bagian analisis yang mengeluarkan uang sebesar yang tercantum di kwitansi untuk diserahkan ke supplier. Membuat invoice rangkap 2 berdasarkan SPB dan menyerahkan invoice 1 ke pembeli dan invoice 2 ke bagian akuntansi. 11 yaitu bagian gudang, berdasarkan kopi yang telah dikemas dan SKHP dari bagian pengolahan, bagian gudang membuat stok card atau kartu persediaan. Kemudian yang ke-12 yaitu bagian penerimaan barang atau ekspor, melakukan pencocokan SO3 dan PO2 yang dapat dan berdasarkan kopi kemasan, dokumen AEKI, dokumen ekspor, SKHP 3, bagian pengiriman barang ekspor, membuat SPB rangkap 4. Selanjutnya yaitu peluang dari ekspor kopi di Kabupaten Temanggung. Peluang ekspor kopi dari Indonesia pun terbilang manis. Pasalnya, Indonesia adalah produsen terbesar keempat di dunia atau 660.000 ton, dengan jenis Arabica 25% dan Robusta 75%. Dari data tersebut pun terlihat adanya kecenderungan permintaan kopi di beberapa negara yang stabil dan meningkat seperti Eropa, Amerika Serikat, dan Mesir. Selain itu, sekarang tren konsumsi kopi di dunia juga membuka peluang. Misalnya, Eropa lebih senang specialty coffee atau Vietnam senang coffee mix. Ini bisa menjadi peluang baik bagi eksportir kopi yang dihilir atau produk kopi olahan. Kemudian yaitu hambatannya, yaitu sedikitnya pasokan kopi disebabkan oleh rendahnya produksi kopi dari daerah produsen. Daerah tersebut telah dilanda cuaca yang kurang menentu, ditambah tanaman kopi yang tidak lagi produktif. Tidak hanya itu, perusahaan juga banyak kesulitan mencari harga yang cocok dengan petani, sebab petani cenderung memberikan harga atas kemampuan eksportir. Bahkan sering terjadi disparitas harga karena petani mematok harga terlalu tinggi dibandingkan pasar ekspor. Terpaksa pengusaha dan petani saling menunggu harga yang baik. Kemudian tantangannya yaitu produktivitas kopi Nusantara masih rendah. Ekspor kopi Nusantara juga masih dalam bentuk biji sehingga belum memiliki nilai tambah dan kurang bisa bersaing di pasar global. Ekspor kita ini masih dalam bentuk bean atau biji, bukan roaster atau sangrai. Selain itu, biaya ekspor produk kopi Nusantara juga masih mahal karena agregatornya belum banyak, sebab petani kopi yang ada di Indonesia juga belum memiliki lahan yang terbatas dan bekerja masih sendiri-sendiri. Kemudian kesimpulan dari presentasi ini yaitu ekspor kopi di Indonesia memiliki peluang yang cukup besar untuk dapat menembus pasar luar negeri. Kebutuhan akan tingkat konsumsi kopi yang tinggi di Amerika Serikat dan negara sekitarnya, serta cita rasa dan aroma kopi Indonesia yang khas menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen penikmat kopi di luar negeri.
salah satunya yaitu di Kabupaten Temanggung, yang memiliki produk kopi yang sangat diminati di pasaran internasional. Kopi Temanggung memiliki keunikan lain diantaranya aroma yang asam layaknya kopi Arabica dan juga sensasi pedas serta rasa coklat. Beragam rasa dan aroma inilah yang membuat kopi Robusta khas Temanggung ini banyak diminati oleh pasar dunia. Berikut adalah sarannya, yaitu kopi sebagai komoditas unggulan ekspor Indonesia patut diperjuangkan kelangsungan perdagangannya. Dengan produktivitas yang ada sekarang, rasanya Indonesia harus optimis dengan peluang yang ada. Walaupun persaingan ketat yang sudah menunggu di pasar kopi internasional, perlunya edukasi dan bimbingan terkait SOP kopi untuk meningkatkan mutu kopi dan stabilnya harga serta pasokan kopi yang kontinu untuk mendatangkan keberlangsungan ekspor kopi Temanggung ini. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.